Di episode sebelumnya, setelah pembukaan resmi Yayasan Pangan di daerah Yifan, Luhang pun jalan-jalan sebentar bareng Yifan. Tapi tiba-tiba ruang rift terbuka dan mereka berdua berhadapan langsung dengan monster yang lebih sulit daripada monster bintang 3 sebelumnya. 隐遁、偷袭，千万小心！ Untuk sementara, monster itu berhasil terkena serangan dari Chili akibat lemparan ngasalnya Yifan ya. Yifan pengen langsung nyerang monster itu, tapi Luhang menghentikannya. Yifan jangan terlalu gegabah, karena ini monster bener-bener lincah dan susah dikalahin. Jadi kudu pakai strategi yang matang dulu. Nah, Luhang ini akan memberikan komando dan aba-aba, tapi Yifan itu gak gubris guys. Langsung digas dilawan gitu kan itu monster. Dia juga gak paham apa-apa tentang skill dari karakter pemain pendekar pedangnya gitu kan. 连基本操作都不会。 Monster itu bersembunyi di bawah tanah. Luhang menyuruh Yifan untuk mengikuti arahan pergerakannya, tapi tiba-tiba monster itu menyerang kembali. Untung itu skill Luhang gak langsung kena Yifan ya. Monster itu kembali bersembunyi dan menyerang kembali. Pola serangan yang sama terus diulang dan Yifan ini gak pakai strategi apa-apa ya. Dia langsung nyerang berdasarkan naluri bertarungnya aja gitu kan. Setelah monster itu ketangkep pergerakannya, Luhang langsung mengeluarkan skill terbaiknya untuk membunuh monster bintang 4 tersebut. Monster berhasil dikalahkan. Awalnya Yifan ini menganggap Luhang itu lemah, tapi karena dia melihat skill terakhir Luhang tadi, wah terkagum-kagum dia sekarang guys, dan menarik perkataannya kembali. Yifan juga bilang kalau Luhang bakalan jadi tangan kanannya Yifan. Astaga, harusnya yang jadi ketua itu kan Luhang, kenapa anda Yifan? Luhang ini sempet dongkol hatinya gara-gara tingkah laku Yifan guys, tapi ya mau gimana lagi, Yifan kan punya kekuatan. Lagi-lagi pemikiran Luhang ke arah situ ya. Luhang juga mengatakan kalau Yifan sekarang adalah rekan timnya Luhang. Jadi seenggaknya dia harus latihan skill-skill dasar dulu biar bisa melengkapi kekuatan pedang dewanya. Yifan pun langsung berlatih dengan tutorial-tutorial yang dikasih sama Luhang guys. Yifan ditelepon oleh penerbit atau editornya bernama Tata. Ya, Tata bukan Dada ya. Dia mengatakan kalau manhwa yang Yifan buat itu sampah. Gara-gara progres pembacanya tuh biasa-biasa aja ya. Dia nyuruh Yifan untuk bikin terusan chapternya lagi. Dan waktu tenggangnya cuma sampai besok siang. Lalu Yifan pun balik ke kosannya. Pagi hari pun tiba. Ling, Vincent, dan pemain lain mendapat notif kalau misi atau quest melawan monster bintang 4 kemarin berhasil diselesaikan oleh Luhang, si pangeran naga, dan Yifan, si pendekar pedang. Wah, jelas mereka ini bingung kan ya. Pangeran naga kan dari dulu solo, bahkan posisinya ada di peringkat teratas gitu ya, udah kayak pro player top global rift aja gitu. Kok bisa temenan sama pendekar pedang yang masih pemula kayak gitu? Dia aja nggak pernah ACC permintaan pertemanan dari siapapun.
Pokoknya serba solo teman. Nah chattingan pun masih terus berjalan ya. Dan di sisi lain Lu Hang itu masih mengkhawatirkan Yifan, karena dia itu bener-bener bertarung sesuai dengan apa yang dia mau. Ditambah lagi tanpa strategi apapun. Kalau dia begitu terus bisa bahaya nanti, karena game Rift ini udah termasuk ke dunia realita. Para monster juga bisa datang kapan aja gara-gara ruang Rift terbuka secara tiba-tiba. Tak lama kemudian HP Lu Hang berbunyi dan terlihat ada manhwa yang di-share oleh salah satu pemain Rift di sana. Langsung kaget si Lu Hang ini ya. Anjir, ini kan yang kemarin pas kita berdua babat monster bintang 4. Kayaknya yang terkagum-kagum Yifan dah, kok malah gua ini, buset. Batinnya si Lu Hang begitu guys. Gara-gara gambar manhwa itu langsung dibuang HP ke air anjir. Udah sultan pro player, disegani sama semua orang, lengkap sudah hidupmu mas. Di sisi lain, Yifan yang udah menyelesaikan chapter manhwa selanjutnya agak-agak pasrah ya. Pembacanya nggak naik-naik, yang like-nya juga segitu-segitu doang, abis gitu followernya juga stuck kan. Aduh, sabar ya Yifan, kita senasib kok. Nah, Yifan ini dan aku itu tetap bersyukur ya, dan tetap optimis gitu. Dia yakin kalau manhwanya bakal meledak suatu saat nanti. Lalu di saat larut malam, Yifan yang lagi tidur ini ditelepon oleh editor Tata. Dia mengatakan kalau Yifan itu beruntung karena manhwa sampahnya itu jadi viral dan makin banyak pembaca yang berkunjung. Bahkan follower dan like-nya itu juga naik pesat guys. Wah, jelas Yifan ini yang tadinya meremelek, ujung-ujungnya nggak ngantuk lagi sumpah. Kukira kita senasib, ternyata enggak ya. Editor Tata mengatakan kalau Yifan harus memanfaatkan kesempatan ini dan dia itu menyarankan untuk memunculkan karakter baru di chapter selanjutnya agar penonton jadi makin penasaran sama manhwanya Yifan ini ya. Nah, yang ada di pikiran Yifan cuma ada istriku, si Pri cantik. Jadi fix lah dia bikin karakter itu dalam manhwanya malam ini juga. Keesokan harinya kita diperlihatkan sosok asli dari peri cantik. Dia itu bernama Chinmo atau Chingmo. Dan ya emang beneran cantik guys, ya kan? Istriku. Wah, gila sendiri aku lama-lama ya. Ngehalu terus. Chinmo adalah seorang artis muda yang sangat terkenal. Chinmo ini menggeluti di bidang perfilman dan kini dia lagi ada di tempat syuting guys. Lalu manajer atau agennya memberi Chinmo sebuah info, yaitu ya, chapter manhwa Yifan ini memunculkan karakter peri cantik yang udah jadi semalam. Di sisi lain, Yifan itu sedang kerja kurir makanan guys. Tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan seseorang yang meminta bantuan. Langsung disamperin lah sama Yifan kan. Dan ternyata itu adalah Chinmo. Ditolongin nih sama Yifan kan. Gak taunya malah begini. Oh ya, lagi syuting. Yifan langsung disuruh ganti rugi anjir. Malah itu nominal gede bener kan. Padahal baru aja Yifan seneng-seneng gara-gara manhwa ciptaannya viral. 这个数字也太不吉利了，个十百千。药费、误工费、营养费、精神损失费。 Lalu istriku ini istirahat sambil ngemil ya, dan dia juga memberi pengingat untuk kurir makanannya biar cepet sampai gitu. Ternyata kurirnya itu Yifan. Nah, jelas HP Yifan itu langsung bunyi kan, dan Chinmo mengambil makanan yang gak sengaja terjatuh tadi. 催单，你给我差评吧。你也吃一个吗？ Lalu tiba-tiba ruang Rift muncul kembali dan Yifan siap untuk menyelamatkan dunia kapanpun dan dimanapun. Bersambung, episode 4 selesai. BTW aku mau nunjukin sesuatu guys. 你也吃一个吗？ Nah kan, astaga, imutnya itu suara istriku anjir.
Ya wis lah ya, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye, see ya. Sampai jumpa di part 5 teman-teman.